Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan menganalisa saham lagi, yaitu saham IPO, yaitu PT Ella Media Sejahtera Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emitennya itu DO. Nah, ini adalah logonya teman-teman, yaitu Space, jasa pengiklan dan konsultasi manajemen. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, penyedia berbagai jasa pengiklan dan konsultasi manajemen lainnya dengan merek dagang yaitu S-Space. Layanan yang disediakan perusahaan diantaranya media Out of Home (OOH), media digital Out of Home (DO), tools transit media, digital posting, key opinion leader, call, marketing, dan lain-lain. Lalu perusahaan ini memiliki kerjasama untuk menempatkan media iklan pada area PD Pasar Jaya dan pusat mode Tanah Abang, KRL, komuter lain Jabodetabek, kereta api jarak jauh, bus Damri, dan lokasi lainnya. Untuk alamatnya yaitu Ruko Fatmawati Mas Blok B5, Komplek 205, Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 20, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia. Kode posnya 12430. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.space.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, kita lihat teman-teman, gimana sih bentuk gambaran namanya itu perusahaan emiten yaitu DO ini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk iklannya teman-teman. Nah, tentang perusahaan ini. Nah, ini adalah jasanya teman-teman. Nah, ini aset digital OH dan DO perusahaan. Nah, ini dia. Nah, mungkin di bandara juga kita ketemu, di pusat kereta juga ketemu ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini kita naik kereta kan ketemu di sini. Nah, ini adalah perusahaannya teman-teman. Nah, jasa pengiklannya. Nah, di bus Damri juga ada. Ini kan. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah sahamnya ditawarkan yaitu 1.547.500.000 lembar saham. Dari total saham yang dicatatkan yaitu sekitar 20%. Harga penawaran awal rentangnya dari 100 sampai 120. Untuk dana diperoleh yaitu sekitar 194,7 M sampai 145,7 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 10 April sampai 14 April tahun 2023. Untuk penawaran umum nanti di tanggal 28 April sampai 3 Mei tahun 2023. Lalu untuk pencetak saham nanti sekitar di tanggal 3 Mei tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sekitar di tanggal 5 Mei tahun 2023. Lalu untuk underwriter-nya ini atau pengawal saham ini nanti yaitu IU, Indo Capital Sekuritas, dengan memberikan waran yaitu 5 saham mendapatkan 4 waran. Wow, ini sangat bagus teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan waran ini. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Dan untuk saham ini masuk ke papan pengembangan. Oke, kita lanjut. Lalu rencana penggunaan dana IPO ini teman-teman. Sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari pihak ketiga dan akan ditetapkan di berbagai lokasi yang bekerjasama dengan perusahaan ini. Nah, sekitar 92,93% untuk digunakan sebagai modal kerja. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana IPO ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur pemegang saham teman-teman. Nah, nilai nominal 10 per saham sebelum nama listing ke Bursa Efek Indonesia. Nah, kita akan lihat di setelah penawaran umum perdana saham ya teman-teman. Nah, ini dia jumlah sahamnya dan kita lihat dari masyarakat kita ini. Nah, kita lihat untuk pemegang pertama yaitu PT Pelabuhanan Investasi Sukses. Nah, dia akan sekitar 79,09% ya. Lalu Faisal Denny Rahman 0,31%, lalu masyarakat yaitu sekitar 20%. Nah, itu dia. Kalau kita lihat untuk jumlah penuh yang ditempatkan di stall nanti yaitu sekitar 7.777.500.000 lembar. Nah, itu dia teman-teman nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan dan konsideran. Nah, kita lihat untuk jumlah asetnya teman-teman. Kita lihat yang diaudit aja ya. Yang tidak diaudit tidak perlu kita lihat teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk jumlah asetnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami penurunan. Dan jumlah aset tidak lancar ternyata mengalami kenaikan. Nah, lalu untuk jumlah asetnya ternyata ada mengalami kenaikan. Nah, lalu untuk jumlah liabilitas jangka pendek nyata mengalami penurunan dan juga liabilitas jangka panjang juga mengalami kenaikan ini. Lalu untuk jumlah liabilitasnya ternyata mengalami penurunan
dari tahun 2021 ke tahun 2022. Lalu untuk ekuiditasnya nyata mengalami kenaikan. Oke, kita lanjut. Untuk laporan laba ruginya, kita lihat dari yang audit aja ya. Yang tidak audit kita tidak perlu. Nah, di 31 Desember tahun 2021, pendapatan bersihnya kita lihat ternyata mengalami penurunannya sekitar 1 M ini. Nah, beban pokok nyata mengalami penurunan juga. Lalu untuk laba kotor nyata mengalami kenaikan dan laba usaha mengalami kenaikan lumayan signifikan. Lalu untuk laba sebelum pajak penghasilan juga pastinya naik dan laba bersih periode berjalan pastinya naik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi untuk laba usahanya ini mengalami kenaikan, tapi pendapatan bersih itu mengalami penurunan teman-teman. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut masuk ke policy do ini teman-teman. Kita masuk ke nama itu tentang harga 100 dan 120. Nah, jumlah saham tadi kita tetapkan ini ya teman-teman, sekitar 7.737.500.000 lembar. Nah, ekuiditas tadi kita lihat yang diaudit aja ya tahun 2022, dan laba bersih juga sama dan total hutang juga sama. Oke, kita lihat ya. Untuk PBP-nya 11,15 dan untuk hutang di 120 yaitu 13,3. Untuk PEL-nya 108,9 dan untuk hutang di 120 yaitu 130,7. Untuk BP-nya sama ya untuk hutang harganya yaitu 8,9 dan DEL juga sama untuk hutang harganya 13,5, OI juga sama untuk hutang harganya 10,2, EPS juga sama untuk hutang harganya yaitu 0,91. Nah, jumlah saham juga sama 7.737.500 lembar saham. Nah, untuk ekuiditasnya sekitar 69 M, laba bersihnya sekitar 7 M, dan total hutangnya 9 M. Nah, kalau market cap-nya di rentang 773 M. Kalau rentang di 120 akan mendapatkan market cap-nya sekitar 928 M. Nah, itu dia teman-teman untuk policy do ini. Nah, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan do ini dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan dari segi laba pendapatannya. Sedangkan untuk laba usaha tadi mengalami kenaikan yang sangat signifikan teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan tadi ya. Nah, lalu untuk tujuan penggunaan dana lumayan menarik karena digunakan untuk belanja modal dan modal kerja teman-teman. Nah, untuk underwriter dari IPUDO ini adalah IU. Nah, secara historinya teman-teman kita lihat ya. Nah, kemarin itu ternyata ditutup ALB. Nah, karena saham akreditasi. AMS juga akreditasi nyata merah, dan juga pengembangan aja ALB dan LMK ternyata merah juga. Nah, kalau Bino hijau. Nah, ternyata tidak ada ALA untuk nama itu underwriter UI ini. Nah, jadi menurut saya nanti kemungkinan bisa ditutup zona hijau atau di zona merah, atau bisa ALA juga, tapi kemungkinan ALA tidak bisa. Kenapa? Karena ada balangan sama nama itu jadwal IPO lain. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah buatkan tentang emiten yaitu TRI ini, tentang PT King TRI Indonesia TBK. Lalu masuk ke DO. Nah, teman-teman, sudah DO nanti masuk ke RAM. Nah, RAM Jati MPXL. Nah, kemungkinan besar teman-teman ini tidak bisa karena banyak sekali take profit. Nah, karena tidak bisa mantau 2 saham mungkin atau 3 saham nantinya, apalagi besok itu ada listing lagi. Nah, kemungkinan di DO ini bisa ditutup zona hijau atau zona merah. Kalau ALA tidak bisa sih, atau bisa juga ditutup zona ALB. Nah, kita tidak tahu teman-teman namanya market. Nah, karena secara histori untuk underwriter ini kurang menarik teman-teman. Itu dia yang kurang menarik menurut saya. Kalau misalkan underwriternya bagus pasti bisa ALA ini, tapi tidak tahu nanti ya gimana. Nah, mungkin bisa saja sih ALB. Buktinya seperti main kemarin ya, mungkin main kemarin itu sangat akreditasi, ditutup kemarin itu ALB. Meskipun pas open kemarin itu tidak ALB, hijau dia, dan sempat tahunya di bawah ALB. Ya mungkin banyak panik jual kemarin itu dia. Nah, semoga aja DO ini ditutup zona hijau saja sudah cukup ini teman-teman. Nah, itu dia. Yang penting kita manfaatkan aja. Kalau cuan kita take profit. Nah, yang penting kalau tidak ALA ya kita take profit saja. Kita bisa lihat untuk mantau saham berikutnya untuk IPO-nya, atau kalau ALA kita hold saja. Itu dia teman-teman. Lalu yang keempat yaitu bersama listing saham DO ini memberikan waran yang dimana 5 saham dapat 4 waran teman-teman, yang sangat menarik ini ya teman-teman. Itu dia. Jadi kalau misalkan resikonya nanti ALB DO terkunci,
kita tetap dapat cuan teman-teman. Nah, tapi nggak tahu kalau besoknya ALB lagi, kalau 3 kali ALB kita mengalami kerugian teman-teman. Nah, setidaknya kita hari pertama tuh kalau misalkan ALB ternyata di lock lama nggak bisa keluar, kita masih cuan. Tapi kalau dikunci lama ya kita nggak bisa cuan lagi, habis cuan kita dari waran itu dia teman-teman. Ya sih kalau bisa sih untuk do ini A sudah cukup ini, nanti untuk awalnya pastinya digoreng ini teman-teman. Nah, yang kelima, kemungkinan besar akan mendapatkan jatah kecil. Dilihat dari pernyataan sebelumnya, IPO saham awan, teman-teman. Yang persen atas saja untuk 100 juta hanya 0,7%. Dan di bawah 100 juta cuma 1,6%. Apalagi ada waran ini, teman-teman. Sangat menarik untuk investor dan trading. Nah, apalagi waran ini, teman-teman. 5 saham dapat 4 waran. Nah, lumayan itu kan, teman-teman. Ya, lumayan itu kan, teman-teman. Karena mengukur risiko kerugiannya. Misalkan do ini ALB atau ditutup zona merah, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk analisa dan kesimpulan saya untuk saham do ini. Silakan teman-teman untuk pertimbangkan untuk membeli atau tidak. Kalau saya akan ikut ini teman-teman, untuk memanfaatkan momentum saja untuk mendapatkan cuan. Yang penting kalau tidak ala ya, saya akan lepas nantinya teman-teman. Yang penting kita dapat cuannya. Apalagi ada waran ini yang sangat menarik. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.